Perkenalkan, nama saya Ervia Gistiardia Pramesti dengan nomor NPM belakang 270. Perkenalkan, saya Adrolivia Febiona dengan NPM akhir 258. Perkenalkan, nama saya Fidel Bibah Santa Zafran dengan NPM akhir 263. Saya Najwa Tias Nadifa dengan NPM akhir 262. Perkenalkan, nama saya Dia Arini Puspitasari dengan nomor NPM belakang 255. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alia dengan NPM belakang 260. Di sini saya ingin membahas mengenai current liabilities, di mana current liabilities sendiri itu merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan atau selama siklus operasi normal dari perusahaan tersebut. Tergantung mana yang lebih panjangnya. Jadi contoh dari current liability sendiri yaitu ada account payable atau utang dagang kepada pemasok, lalu notes payable atau utang wesel, lalu ada juga current maturities of long-term debt atau bagian lancar dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Lalu juga ada accrued expense, di mana accrued expense ini merupakan beban yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan. Lalu tax payable atau pajak itu lalu juga ada dividends payable atau dividen yang belum dibayarkan kepada pemegang sahamnya. Jadi tujuan dari pelaporan ini yaitu untuk menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan dengan melihat seberapa besar current liabilities-nya dibandingkan dengan aset lancarnya, investor dan kreditor itu dapat menilai apakah perusahaan itu mampu membayar kewajiban pajak pendeknya secara tepat waktu. Ada pula kriteria pengakuan kewajiban menurut standarnya IFRS. Menurut IFRS sendiri, suatu kewajiban itu hanya dapat diakui dalam pelaporan keuangan jika memenuhi 3 kriteria utama, yaitu ada present obligation, lalu kedua arising from past event, dan outflow of economic research. Jadi yang pertama itu ada present obligation, yaitu kewajiban yang saat ini tuh sudah ada. Artinya perusahaan itu memiliki tanggung jawab hukum atau konstruksif untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada masa kini. Lalu yang kedua yaitu arising from past event, kewajiban tersebut itu timbul karena kejadian di masa lampau, seperti transaksi, kontrak, atau peristiwa yang terjadi sebelum masa ini. Lalu yang ketiga yaitu outflow of economic research, yaitu di mana hal ini itu akan menyebabkan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan, baik berupa kas, barang maupun jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai customer advice and deposit, yaitu uang muka dan setoran pelanggan. Yang pertama-tama itu pengertiannya dulu. Uang muka yang diterima dari pelanggan sebagai jaminan untuk layanan atau barang yang akan diberikan di masa depan. Ini tuh diklasifikasikan menjadi dua, ada sebagai kewajiban lancar, itu jika barang atau jasa akan diberikan dalam waktu dekat. Yang kedua sebagai kewajiban tidak lancar, jika hubungan yang membutuhkan setoran bersifat jangka panjang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka ini itu pendapatan yang diterima sebelum barang atau jasa diberikan kepada pelanggan. Jadi kita itu mendapat uang dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Pencatatan akuntansinya itu saat penerimaan uang dicatat dengan kas di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit. Lalu saat pendapatan diakui, pendapatan diterima di debit dan kreditnya itu pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tax payable atau pajak yang harus dibayar. Jadi pajak yang harus dibayar ini tuh pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai, pajak penjualan yang ditagih dari pelanggan. Lalu pajak penjualan ini tuh apa sih? Jadi pajak penjualan ini tuh dicatat sebagai kewajiban sampai disetorkan ke pemerintah. Dan pajak pertambahan nilai, pajak yang dikenakan pada setiap tahap nilai tambah dalam produksi barang atau jasa. Selanjutnya adalah employee related liability. Itu adalah liabilitas yang terkait dengan karyawan. Jadi ini tuh termasuk kewajiban perusahaan kepada karyawan yang timbul dari hubungan kerja.
Ini jenisnya ada 4. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gaji dan upah terutang, yaitu gaji yang belum dibayarkan. Yang kedua ada potongan pajak dan kontribusi lainnya, seperti pajak penghasilan, pajak jaminan sosial, atau kontribusi dana pensiun yang belum disetorkan. Lalu yang ketiga ada cuti dan kompensasi. Cuti dan kompensasi ini tuh merupakan liabilitas untuk cuti yang belum diambil atau kompensasi lain. Yang terakhir ada bonus. Bonus yang dijanjikan kepada karyawan tetapi belum dibayarkan itu juga termasuk liabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai provisions atau pengakuan. Provision sendiri ialah liabilitas dengan ketidakpastian dalam hal jumlah atau waktu penyelesaian. Nah, umumnya itu disebut dengan utang estimasi atau liabilitas estimasi. Nah, kriteria pengakuan provision ini itu ada 3 syarat utama. Yang pertama itu terdapat kewajiban gini. Nah, baik yang bersifat hukum, legal, ataupun konstruktif atau berasal dari kebiasaan atau janji yang menciptakan ekspektasi pihak lain. Kemudian yang kedua itu kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi. Nah, artinya probable itu lebih dari 50% kemungkinan. Kemudian yang ketiga itu estimasi jumlah itu dapat dilakukan secara andal. Jadi dapat dihitung dengan dasar yang masuk akal. Selanjutnya ini itu ada contoh situasi pengakuan provision. Yang pertama itu ada garansi produk atau warranty atau kewajiban hukum atau legal obligation. Nah, ini tuh ada kasus kan perusahaan Santos SA itu menjual produk elektronik dengan garansi 3 tahun. Nah, berdasarkan pengalamannya, kemungkinan besar akan ada klaim garansi dari pelanggan. Nah, apakah perlu dicatat sebagai profession? Iya, perlu dicatat sebagai profession karena yang pertama ada kewajiban kini berdasarkan kontrak, jadi ada garansi hukum. Yang kedua itu kemungkinan besar terjadi klaim atau probable. Kemudian yang ketiga itu jumlah bisa diestimasi dari pengalaman sebelumnya. Maka Santos SA ini harus mengakui provision atas biaya garansi yang diperkirakan. Contoh kedua itu ada pengembalian dana atau refund. Nah, contohnya itu Christian Dior itu memiliki kebijakan memberi pengembalian dana kepada pelanggan yang tidak puas. Nah, meskipun tidak diwajibkan hukum, kebijakan ini sudah umum diketahui pelanggan. Nah, apakah perlu dicatat sebagai provision? Ya, karena yang pertama, tidak wajib hukum, tapi menjadi kewajiban konstruktif. Karena kebiasaan atau pernyataan perusahaan itu menciptakan ekspektasi dari pelanggan. Kemudian yang kedua itu kemungkinan besar pelanggan itu minta refund atau probable. Kemudian yang ketiga itu jumlah refund itu bisa diestimasi dari data historis. Oke, selanjutnya untuk contoh yang ketiga itu ada gugatan hukum atau lawsuit. Nah, di sini kan kasusnya karyawan menggugat WM Morrison Supermarkets senilai 1 juta akibat kecelakaan kerja. Nah, pengacara perusahaan itu yakin bahwa kemungkinan kalah itu hanya 50%. Nah, apakah dicatat sebagai provision? Tidak, karena walaupun ada kejadian masa lalu atau kecelakaan, tapi tidak probable, jadi kemungkinannya kan nggak sampai 50%. Jadi syarat keduanya itu nggak terpenuhi. Kan tadi syarat kedua itu kemungkinannya harus lebih dari 50%. Maka perusahaan itu tidak mencatat provision, tapi bisa mengungkapkan informasi gugatan ke dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK jika dianggap material. Nah, tapi jika di kemudian hari pengacara menyimpulkan kemungkinan kalah atau lebih dari 50% dan jumlahnya bisa diestimasi, nah itu baru bisa diakui sebagai provision. Menurut IFRS, penyisian harus diukur berdasarkan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Nah, estimasi ini harus didasarkan pada pengalaman masa lalu, data yang relevan, dan pertimbangan yang profesional. Nah,
Berikut ini ada contoh-contoh kasus yang berkaitan yang kita akan bahas satu. Yang pertama itu ada kasus Toyota yang menjual banyak kendaraan perusahaan menggunakan pendekatan nilai ekspektasian, yang juga mereka tuh memperkirakan dan kemungkinan biaya dari seluruh unit probabilitas masing-masing untuk mendapatkan estimasi total biaya garansi. Lalu juga ada Carrefour, karena produknya beragam dan harganya bervariasi, pendekatan yang digunakan adalah titik tengah dari tentang estimasi pengembalian barang. Hal ini dianggap adil karena tiap nilai dalam rentang punya kemungkinan yang sama. Lalu ada Normatif yang menghadapi banyak tuntutan hukum, menggunakan pendekatan estimasi berdasarkan hasil yang paling mungkin terjadi. Nah, ini tuh lebih relevan daripada masing-masing kasus hukum yang memiliki konsekuensi yang unik dan signifikan. Nah, terakhir itu ada estimasi penyisihan yang juga perlu mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan potensi peristiwa masa depan yang bisa mengubah besaran biaya. Misalnya total SA mungkin mempertimbangkan inovasi teknologi yang dapat menurunkan biaya remediasi lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari provisi. Provisi yang pertama itu ada litigation provisions, yang merupakan jenis provisi yang berkaitan dengan kewajiban potensial perusahaan yang timbul dari proses hukum. Maksudnya itu provisi ini bisa muncul karena adanya perkara hukum yang sedang berjalan atau kemungkinan tuntutan hukum yang bisa terjadi di masa depan. Nah, provisi ini tuh penting untuk dicatat karena berhubungan langsung dengan resiko kerugian yang bisa dialami perusahaan akibat dari tuntutan pihak lain. Nah, provisi ini tuh dicatat apabila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama adalah terdapat peristiwa yang sudah terjadi, misalnya pelanggaran kontrak atau kecelakaan operasional yang bisa dijadikan pihak lain sebagai gugatan. Kemudian yang kedua yaitu kemungkinan besar perusahaan akan mengalami kerugian, yaitu kemungkinan rugi lebih dari 50% berdasarkan analisis hukum atau pengalaman kasus serupa. Kemudian yang terakhir yaitu kerugian dapat diestimasi dengan andal. Perusahaan harus mampu menghitung perkiraan jumlah kerugian secara masuk akal dan didukung dengan data yang valid. Dan yang selanjutnya ada warranty provisions. Provisi ini muncul ketika perusahaan memberikan jaminan terhadap produk yang ia jual. Ini tuh berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan untuk menanggung biaya perbaikan atau penggantian produk jika produk tersebut rusak dalam masa garansinya. Provisi ini dicatat apabila perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruksif, yaitu perusahaan tuh sudah biasa memberikan garansi meskipun tidak tertulis secara jelas atau eksplisit. Kemudian kemungkinan munculnya klaim garansi dari pelanggan, misalnya karena produk rusak atau tidak berfungsi. Yang terakhir yaitu jumlah biaya yang dibutuhkan dapat diestimasi berdasarkan data historis klaim atau perkiraan biaya servis. Garansi ini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama assurance type, yang merupakan garansi dasar yang udah termasuk dalam harga jual produk. Karena itu, garansi ini tuh dicatat langsung sebagai beban dan kewajiban saat penjualan terjadi. Yang kedua adalah service type, yaitu jaminan tambahan yang dibeli terpisah oleh pelanggan. Pendapatan dari garansi ini tuh diakui di muka dan kemudian diakui juga sebagai pendapatan secara bertahap dalam selama masa berlakunya garansi. Kemudian yang terakhir terdapat consideration provisions, yang merupakan provisi yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan imbalan kepada pelanggan sebagai bagian dari transaksi penjualan. Imbalan itu bisa berupa diskon, kupon, atau produk gratis. Tujuannya adalah untuk menarik atau mempertahankan pelanggan, tetapi perlu dicatat secara akuntansi karena menimbulkan kewajiban. Provisi ini dicatat apabila kewajiban berasal dari transaksi penjualan yang telah terjadi. Artinya, perusahaan itu telah menjanjikan imbalan sebagai bagian dari kesepakatan. Yang kedua yaitu pelanggan diperkirakan akan memenuhi syarat untuk menerima imbalan tersebut, misalnya penggunaan kupon atau diskon dalam batas waktu tertentu. Yang terakhir yaitu jumlah imbalan dapat diestimasi dengan andal berdasarkan riwayat penggunaan oleh pelanggan atau estimasi statistik. Di sini kita mulai dengan pengertian dasar terlebih dahulu. Environmental liabilities atau kewajiban lingkungan adalah kewajiban yang timbul dari aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Misalnya, setelah operasi itu selesai, perusahaan itu mungkin harus melakukan restorasi lingkungan, menutup fasilitas seperti tambang atau rig minyak, atau membersihkan tempat pembuangan limbah. Hal ini itu penting untuk dicatat karena menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan yang terdampak oleh operasinya. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Untuk kapan environmental liabilities ini diakui, kewajiban ini tuh harus diakui saat terdapat obligasi legal atau konstruktif, yang artinya secara hukum atau secara moral perusahaan itu memang bertanggung jawab. Contoh nyata itu bisa dilihat pada industri seperti pertambangan, oil rig, atau tempat pembuangan akhir. Untuk pengukurannya itu digunakan pendekatan nilai present value yang diperkirakan akan terjadi
di masa depan diskontokan ke nilai saat ini. Nilai tersebut itu kemudian dicatat sebagai tambahan pada aset tetap dan juga diakui sebagai liabilitas. Aset yang ditambah tadi ini akan disusutkan selama masa manfaatnya. Sebagai penutup, environmental provisions ini tuh sangat penting dalam konteks transparansi keuangan dan akuntabilitas perusahaan. Dengan mencatat kewajiban ini secara tepat, laporan keuangan akan lebih mencerminkan realitas dan tanggung jawab perusahaan secara menyeluruh. Dan selain itu, perusahaan itu juga bisa dapat mengantisipasi potensi risiko keuangan yang muncul dari kewajiban lingkungan di masa depan. Jadi, akuntansi itu tidak hanya bicara soal laba rugi, tetapi juga tentang keberlanjutan dan dampak sosialnya.